Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Sebelumnya yang saya hormati Ibu Iis Zulfa Adnan dan Bapak Zulkifli Adnan selaku dosen pembimbing mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Sosial dan teman-teman saya yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Adapun topik yang akan dipresentasikan kali ini adalah permasalahan masyarakat perkotaan dan pedesaan. Saya Muhammad Fikri selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok satu diantaranya Bagja, Alia Hanifah, Alia Fitria, Raden Intan, Rajwa, Mikail Habil. Rangkaian acara yang akan kita lewati pada diskusi ini antara lain pembukaan, penyajian materi, kesimpulan dan saran, penutupan. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke acara selanjutnya yaitu penyajian materi. Saya memberi kesempatan kepada penyaji untuk menyampaikan hasil diskusinya. Pemateri pertama yaitu Alia Fitria. Saya persilahkan waktunya kepada Alia Fitria. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan pengertian masalah. Masalah didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Masalah biasanya dianggap sebagai suatu keadaan yang harus diselesaikan. Menurut Jeffrey Liker, masalah merupakan sebuah peluang untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Lawan dari masalah adalah peluang. Secara umum, masalah dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu masalah sederhana dan masalah rumit. Di sini juga ada pengertian masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok makhluk hidup yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi, dan hukum tertentu yang sama, serta mengaruh pada kehidupan kolektif. Masyarakat terbagi menjadi dua golongan utama, yaitu penguasa atau pengeksploitasi dan yang dikuasai atau yang dieksploitasi. Kepribadian masyarakat terbentuk melalui penggabungan individu-individu dan aksi reaksi budaya mereka. Unsur-unsur masyarakat terdiri atas beranggotakan paling sedikit 2 orang atau lebih. Seluruh anggota sadar sebagai satu kesatuan, berhubungan dalam waktu yang cukup lama, menghasilkan individu baru yang saling berkomunikasi dan membuat aturan-aturan hubungan antar anggota masyarakat. Ciri-ciri masyarakat diantaranya hidup berkelompok, melahirkan kebudayaan, mengalami perubahan, dan berinteraksi. Pemateri kedua yaitu Raden Intan. Silahkan Raden Intan, saya persilahkan waktu dan tempatnya. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang perkotaan. Yang pertama, pengertian perkotaan. Perkotaan merupakan wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan, jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Kawasan perkotaan yang besar dengan jumlah penduduk di atas 1 juta orang dan berdekatan dengan beberapa kota satelit disebut dengan wilayah metropolitan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dijelaskan bahwa perkotaan adalah wilayah yang memiliki kegiatan utama bukan pertanian. Perkotaan memiliki susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, serta kegiatan ekonomi. Kemudian rujukan pengertian kota menurut para ahli. Yang pertama, menurut Profesor Bintarto, kota adalah suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai kepadatan penduduk tinggi serta diwarnai oleh strata sosial ekonomi yang heterogen dan coraknya yang materialistis. Kota juga dapat didefinisikan sebagai bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non-alami, dengan sejumlah gejala berupa pemusatan penduduk yang cukup besar dengan corak kehidupan yang bersifat lebih heterogen dan materialistis dibandingkan dengan daerah belakangnya. Karakteristik kota secara umum bisa ditilik dari ciri-cirinya. Ahli geografi Indonesia membedakan ciri kota menjadi 2 jenis. Keduanya adalah ciri fisik dan ciri sosial. Lalu yang pertama ada ciri fisik kota. Ada sarana perekonomian memadai seperti pasar, supermarket, dan lain-lain. Kedua, ada tempat parkir yang memadai, ada tempat rekreasi dan olahraga yang memadai, ada alun-alun atau area pertemuan publik, dan juga ada gedung-gedung pemerintahan. Lalu yang kedua, ciri sosial kota, yaitu masyarakatnya yang heterogen, masyarakatnya bersifat individualistis dan materialistis. Mata pencaharian masyarakatnya non-agraris, corak kehidupannya bersifat hubungan kekerabatan mulai pudar.
ada kesenjangan sosial antara golongan masyarakat kaya dan miskin, penerapan norma-norma agama tidak begitu ketat, pandangan hidup masyarakatnya lebih rasional, yang terakhir ada strategi keruangan berupa pemisahan kelompok sosial masyarakat secara tegas. Kemudian untuk fungsi kota, sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kota memiliki 3 fungsi, yaitu kota sebagai pusat pemerintahan, kota sebagai pusat pendidikan, dan juga kota sebagai pusat informasi. Terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Pemateri ketiga yaitu Rajwa. Saya persilahkan waktu dan tempatnya. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul permasalahan perkotaan. Dalam suatu wilayah negara dapat dibagi menjadi 2 wilayah berdasarkan sarana prasarana yang ada di wilayah tersebut. 2 wilayah tersebut biasa disebut perkotaan dan perdesaan. Wilayah perkotaan umumnya lebih maju dari segi laju ekonomi, kualitas pendidikan, dan fasilitas sosialnya. Sedangkan wilayah pedesaan adalah sebuah wilayah yang masih dalam tahap perkembangan ekonomi dan perkembangan pembangunan sarana dan prasarana di daerah tersebut. Di setiap daerah tersebut pasti memiliki masalah-masalah masing-masing yang tentunya berbeda satu sama lain. Di sini kami menggunakan kota Garut sebagai contoh atau sampel. Yang pertama, masalah kemiskinan. Status kota yang dapat diartikan sebagai wilayah yang laju, ekonominya sudah berkembang dengan cepat. Namun bukan menjadi jaminan bahwa masyarakat yang tinggal di sana adalah masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi rendah. Masalah ini bisa terjadi karena lapangan kerja yang terbatas sudah tidak seimbang dengan jumlah penduduk yang tinggal di sana. Kemudian yang kedua ada masalah kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk bisa disebabkan karena tingkat kelahiran yang tinggi dan juga arus urbanisasi yang sangat tinggi. Banyak masyarakat di desa yang menganggap bahwa dengan mereka pergi ke kota, mereka akan mendapatkan pekerjaan. Namun kenyataannya mereka harus bersusah payah mencari uang hanya untuk makan. Kemudian yang ketiga, adanya gaya hidup. Masyarakat perkotaan cenderung memiliki gaya hidup yang glamor dan menengah ke atas. Ini bisa terjadi karena tuntutan hidup yang ada di perkotaan menuntut mereka berhidup glamor. Tetapi tidak semua masyarakat kota yang memiliki penghasilan tinggi. Ini juga yang membuat tingkat kriminal di perkotaan tinggi karena kesenjangan sosial yang terlampau jauh. Kemudian yang keempat ada masalah lingkungan. Perkembangan aktivitas ekonomi, sosial, budaya, dan jumlah penduduk membawa perubahan besar dalam keseimbangan lingkungan hidup di kota. Aktivitas kota dan pertumbuhan penduduk tersebut telah menyita areal taman, tanah kosong, dan hutan lindung. Untuk tempat tinggal, tempat usaha, tempat pendidikan, kantor, ataupun tempat berolahraga, dan untuk jalan. Hal ini otomatis memperburuk keseimbangan lingkungan, mulai dari menciutnya areal tanaman, merosotnya daya absorpsi tanah yang kemudian sering berakibat banjir apabila hujan, sampai masalah sampah dengan segala akibatnya. Akibat dari pembangunan kota tersebut, teknologi ini adalah timbul pencemaran lingkungan yang berupa pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan kebisingan. Kemudian yang terakhir yaitu ada masalah pendidikan. Tidak dapat dipungkiri, masalah pendidikan di perkotaan yang paling mendasar terletak pada masalah biaya pendidikan, sehingga tidak terjangkau bagi masyarakat kalangan bawah di perkotaan. Akibatnya, rakyat yang kurang mampu untuk menikmati pendidikan berkualitas akan terbatas dan masyarakat yang semakin terkotak-kotak. Berdasarkan status sosial, antara yang kaya dengan yang miskin, pendidikan berkualitas memang tidak mungkin murah, atau tepatnya tidak harus murah atau gratis. Kemudian yang terakhir, yang keenam, yaitu adanya kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial tampak mencolok di kota, di mana satu daerah merupakan kawasan elit yang tampak mewah dan megah, tetapi tidak jauh dari sana merupakan kawasan kumuh yang menunjukkan jelasnya adanya yang kaya dan miskin. Sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Dan pemateri keempat yaitu Mikael Habil. Saya persilahkan waktu dan tempatnya. Kepada moderator, di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian pedesaan. Pedesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengolahan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Pedesaan sering juga disebut dengan istilah desa adalah daerah pemukiman penduduk yang sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah, iklim, dan air sebagai syarat penting bagi terwujudnya pola agraris penduduk di tempat itu. Sedangkan menurut Undang-Undang
nomor 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa kawasan pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Dikutip dari Geografi Kota dan Desa 2014 karya Daljuni, ada 3 ciri desa yang bisa membedakan dari kota, yaitu yang pertama, desa dan masyarakat sangat dekat dengan alam, di mana masyarakat sangat menjaga kelestarian alam. Selain itu, kegiatan mereka sangat bergantung pada iklim dan cuaca. Contohnya dalam melakukan pekerjaan sebagai petani. Yang kedua, penduduk desa merupakan satu unit kerja dan unit sosial dengan jumlah yang tak besar. Mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian. Yang ketiga, ikatan kekeluargaan penduduk desa lebih kuat dengan penduduk lainnya. Kemudian dikutip dari tradisi, agama, dan akseptasi modernisasi pada masyarakat pedesaan, Khairuddin menjabarkan karakteristik desa dari masyarakat, yaitu pekerjaan bersifat homogen atau sama, seperti petani, peternakan, dan wisata. Yang kedua, jumlah masyarakat relatif sedikit dan kepadatan penduduk rendah jika dibandingkan dengan kota. Yang ketiga, lingkungan fisik, biologis, dan sosial budaya masih terjaga baik. Yang keempat, diferensi sosial rendah. Perbedaan antar satu penduduk dengan yang lain tidak begitu berbeda. Yang kelima, stratifikasi sosial yang tidak terlalu mencolok. Yang keenam, mobilitas sosial masyarakat relatif rendah. Yang ketujuh, interaksi sosial lebih intensif. Yang kedelapan, ikatan sosial bersifat Gemeinschaft, yang dimana lebih mementingkan komunitas sosial daripada individu. Desa memiliki fungsi, yaitu untuk yang pertama sebagai hinterland atau daerah dukung yang memberi bahan pokok. Jika di Indonesia seperti beras, tidak hanya itu juga penyedia bahan makanan seperti sayuran dan buah-buahan. Yang kedua, pelestarian kearifan lokal. Yang ketiga, sumber tenaga kerja. Yang keempat, mitra pembangunan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya untuk pemateri kelima yaitu Bagja Pamungkas. Saya persilahkan waktu dan tempatnya. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan materi yaitu permasalahan pedesaan. Setelah melakukan observasi ke salah satu desa yaitu Kampung Naga dengan narasumber Pak Ndu Suganda selaku pemandu dan warga Kampung Naga, maka permasalahan yang ada di pedesaan diantaranya yang pertama masalah ekonomi. Dari penuturan narasumber menjelaskan bahwa ekonomi merupakan masalah yang cukup mendasar di daerah pedesaan. Memang para warga Kampung Naga tidak terlalu berorientasi kepada ekonomi karena menjunjung tinggi kesederhanaan. Akan tetapi, dalam pemenuhan kebutuhan seperti sandang dan kebutuhan lainnya, mereka harus membeli sendiri di luar dari desa dan di mana membutuhkan biaya. Di desa ini, masyarakat cenderung berprofesi sebagai petani, peternak, tukang, dan menjual kerajinan, namun upah yang didapatkan sangatlah rendah. Seperti contoh, untuk 1 kuintal atau 100 kg beras yang dijual ke kota hanya dibayar Rp25.000 dengan jarak dari Kampung Naga sampai ke parkiran yang memakan perjalanan sekitar 400 tangga dan dibawa secara manual atau dipanggul. Yang kedua, pendidikan. Karena tidak adanya sekolah formal di Kampung Naga, maka pendidikan terbilang cukup terbelakang. Warga yang minat dan mampu bersekolah harus mencari sekolah ke daerah lain, dan itu pun terbilang hanya sedikit dari 117 rumah. Selain itu, kendala untuk menempuh pendidikan diantaranya transportasi, biaya, dan fasilitas. Seperti contoh anak dari narasumber, kami yang bersekolah di bangku SMP, karena dalam situasi pandemi dan melaksanakan pembelajaran daring, maka ia harus ikut belajar di parkiran, karena di sana terdapat fasilitas internet dan komputer. Namun sangat memakan tenaga, karena jika berangkat jam 10 malam untuk belajar, maka pulang ke rumah bisa sampai jam 2 pagi. Yang ketiga, adat istiadat dan larangan. Karena sangat kental dengan adat istiadatnya, sehingga banyak pantangan yang dirasa tidak dapat dijelaskan secara rasional. Seperti contoh,
Jika sudah diucapkan kata pamali, maka hal tersebut memang tidak boleh dilakukan atau sangat dilarang. Salah satunya yaitu mendokumentasikan tempat keramat, maka tidak boleh didokumentasikan tanpa ada keringanan maupun penjelasan. Juga larangan seperti tidak menerima listrik, jangan menggunakan semen atau batu bata, dan juga dikenal istilah tanggal yang ditabuhkan, di mana dalam bulan, tanggal, dan hari yang ditabuhkan, maka pengunjung tidak dapat bertanya mengenai Kampung Naga, seperti untuk sejarahnya dan maupun datang untuk berkunjung. Yang keempat, bangunan yang rentan. Seluruh bangunan yang ada di Kampung Naga terbuat dari kayu, sehingga rentan untuk terbakar, dan warga pun masih menggunakan tungku api tradisional. Selain itu rawan untuk dimakan rayap sehingga memerlukan perawatan yang lebih. Yang kelima, sarana dan transportasi. Di Kampung Naga tidak ada sarana kesehatan maupun tenaga medis, karena warga di sana, jika dalam perihal pengobatan, menggunakan resep turun-temurun. Akan tetapi, jika memang ada yang sakit parah atau melahirkan, tetap membutuhkan tenaga medis ahli, seperti bidan. Sehingga jika yang sedang hamil atau sakit parah harus diantar ke tenaga medis ahli atau rumah sakit dengan menaiki tangga ke jalan raya, karena tidak menerima alat transportasi dari bawah Kampung Naga sampai ke parkiran, yaitu mereka harus berjalan kaki menempuh sekitar 400 tangga. Selain itu biaya untuk transportasi dan tenaga medis pun diperlukan. Yang keenam, politik. Meskipun merupakan kampung adat, akan tetapi sebagai warga negara maka tetap diwajibkan untuk mengikuti pemilu seperti pemilu presiden, gubernur, bupati, dan sebagainya. Namun karena keterbatasan akses dan juga larangan untuk melakukan kampanye ke Kampung Naga, maka warga di sana tidak tahu betul bagaimana calon pemimpin tersebut. Tetapi ketika hari pemilihan, mereka harus ikut memilih, sehingga pertimbangan untuk memilih calon pemimpin sangatlah sedikit. Yang ketujuh, agama dan budaya. Agama di Kampung Naga masih mengikuti pemerintah, akan tetapi diselaraskan dengan budaya di sana. Warga Kampung Naga seluruhnya beragama Islam, namun agama Islam yang dipadukan dengan kebudayaan Kampung Naga seperti masih adanya juru kunci, upacara adat, dan pantangan-pantangan yang mengikuti budaya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Dan yang terakhir, pemateri ke-6 ada Alia Hanifah dan Alia Fitria. Saya persilahkan waktu dan tempatnya. Terima kasih kepada moderator yang sudah mengizinkan saya untuk memaparkan materi hari ini. Di sini saya akan memaparkan materi tentang solusi permasalahan perkotaan dan juga pedesaan. Dengan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan, maka diperlukan solusi-solusi untuk mengatasi masalah tersebut dan tidak menjadi berkepanjangan. Maka solusi-solusi yang dapat digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, solusi permasalahan perkotaan. Solusi untuk masalah kemiskinan. Yang pertama, pemerintah harus lebih tanggap dalam membuat lapangan pekerjaan. Juga jika ingin memberikan bantuan sosial, maka harus tepat sasaran dan juga tidak boleh sampai ada penyelewengan. Yang kedua, program balai latihan kerja di mana masyarakat akan dilatih di sebuah balai untuk meningkatkan kemampuannya sehingga dapat bersaing dalam dunia kerja. Yang ketiga, masyarakat seharusnya dapat mengubah pola pikirnya dari yang mencari lapangan pekerjaan menjadi pencipta lapangan pekerjaan, dikarenakan saat ini lapangan pekerjaan semakin sedikit tetapi penduduk semakin banyak. Yang kedua, solusi untuk masalah kepadatan penduduk. Kesatu, pemerintah seharusnya melaksanakan program transmigrasi di berbagai daerah untuk meratakan persebaran penduduk sehingga tidak menumpuk pada satu daerah saja. Untuk program transmigrasi, pemerintah juga harus menyiapkan lapangan pekerjaan untuk program transmigrasi. Yang kedua, menekankan pertumbuhan penduduk dengan program keluarga berencana atau KB, yaitu anak maksimal 2 saja. Dan pola pikir masyarakat harus diubah, yaitu banyak anak banyak rezeki, namun harus dibarengi dengan kondisi ekonomi juga. Yang ketiga, pemerintah juga harus menegaskan undang-undang tentang minimal usia menikah yang pada usia 18 tahun. Yang keempat, seks edukasi perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar tidak menjadi hal yang tabu dan mencegah terjadinya pernikahan dini. Yang ketiga, solusi untuk masalah gaya hidup. Merubah pola pikir masyarakat daripada konsumtif lebih baik untuk membantu yang lebih memerlukan, karena gaya hidup konsumtif biasanya hanya untuk gengsi dan menghamburkan uang.
dan hal ini dapat direalisasikan dengan kerjasama antara pemerintah dan juga para tokoh masyarakat sebagai contoh yang lain. Yang keempat, ada solusi untuk masalah lingkungan. 1. Pemerintah seharusnya lebih memperhatikan kualitas transportasi umum agar dibuat senyaman mungkin dan lebih efisien, sehingga masyarakat beralih menggunakan transportasi umum dibanding memakai kendaraan pribadi. Yang kedua, menekankan inovasi kendaraan ramah lingkungan yang dapat mengurangi polusi. Yang ketiga, membuat jalur sepeda yang dibuat seefektif mungkin dan juga merata tidak hanya di kota-kota besar. Yang keempat, pemberantasan knalpot bising selain karena pencemaran suara juga pencemaran udara. Yang kelima, solusi untuk masalah pendidikan. 1. Pemerintah harus lebih menekankan biaya pendidikan sekolah di berbagai daerah agar lebih terjangkau sehingga banyak masyarakat yang dapat bersekolah. Yang kedua, merubah pola pikir masyarakat bahwa pendidikan itu sangat penting, tidak hanya berorientasi kepada uang atau pekerjaan. Pemerintah seharusnya memudahkan pemasyaratan bantuan pendidikan bagi yang kurang mampu, meningkatkan kualitas tenaga pendidik agar tidak menimbulkan oknum-oknum yang dapat merusak dunia pendidikan. Selanjutnya, solusi untuk masalah kesenjangan sosial. Pemerintah seharusnya lebih meratakan infrastruktur, tidak hanya dipusatkan kepada satu kota saja, tetapi sebaiknya lebih merata agar dapat maju secara bersama-sama. Meningkatkan fasilitas-fasilitas seperti kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik agar tidak pandang bulu dan melayani siapa saja yang membutuhkan. Upah minimum harus disesuaikan dengan pekerjaan yang agar tidak menimbulkan kesenjangan sosial di kaum para pekerja. Solusi untuk masalah sarana dan transportasi. Yang pertama, mengirim relawan tenaga medis maupun membuat sarana kesehatan di sekitar desa agar lebih mudah dijangkau. Membuat transportasi umum lebih mudah dijangkau, contohnya seperti membuat halte di sekitaran pedesaan dan membuat biaya transportasi umum dan sarana kesehatan lebih terjangkau. Selanjutnya akan diteruskan oleh Alia Fitria. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Saya akan melanjutkan pembahasan dari materi yang sebelumnya. Di sini ada solusi untuk masalah politik. Pertama, karena masyarakat pedesaan juga warga negara yang harus memenuhi kewajiban seperti pemilu, maka untuk bakal calon pemimpin seharusnya dikenalkan kepada warga agar dapat mempertimbangkan secara jelas dan memilih. Yang kedua, seluruh pasangan calon pemimpin harus didatangkan jika ingin berkampanye sehingga seluruh warga dapat melihatnya karena warga pedesaan memiliki akses yang sedikit di luar pedesaan. Yang ketujuh, solusi untuk masalah agama dan budaya. Pertama, pemerintah dan para pemuka agama harus lebih mengontrol tentang masalah keagamaan di desa jikalau ada yang keluar aturan atau setidaknya tidak menyebar kepada daerah yang lain. Yang kedua, melakukan dakwah ke daerah-daerah pedesaan. Terima kasih. Demikian seluruh pemaparan materi telah selesai dilakukan. Saya sebagai moderator akan menyampaikan kesimpulan dan saran dari materi kali ini. Yang pertama, masalah didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Masalah biasanya dianggap sebagai suatu keadaan yang harus diselesaikan. Yang kedua, perkotaan merupakan wilayah yang mempunyai kegiatan utama, bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kawasan perkotaan yang besar dengan jumlah penduduk di atas 1 juta orang dan berdekatan dengan beberapa kota satelit disebut sebagai wilayah metropolitan. Permasalahan di daerah perkotaan meliputi masalah kemiskinan, kepadatan penduduk, gaya hidup, lingkungan pendidikan, dan kesenjangan sosial. Yang ketiga, pedesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan. Pelayanan jasa, pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Perdesaan sering juga disebut dengan istilah desa adalah daerah pemukiman penduduk yang sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah, iklim, dan air sebagai syarat penting bagi terwujudnya pola kehidupan agraris penduduk di tempat ini. Masalah di daerah pedesaan meliputi masalah ekonomi, pendidikan, adat istiadat, dan larangan, bangunan yang rentan, sarana dan transportasi, politik, agama, dan budaya. Dilanjutkan, saya akan membacakan saran, yaitu perlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat yang terjadi di daerah perkotaan dan pedesaan, karena jika hanya salah satu pihak yang mencari solusi tetapi tidak dibantu pihak lain, maka tidak akan ditemukan solusi. Juga untuk selaku mahasiswa harus menjadi generasi penerus bangsa yang dapat memecahkan masalah-masalah di daerah perkotaan dan pedesaan.
Baik, terima kasih. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sikap. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.